Ada banyak sekali tanggapan-tanggapan orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang punya pemahaman seperti yang Mas Wahyu miliki, ini seringkali dianggap tidak bertuhan, tidak percaya Tuhan, dan tidak mau beragama. Ya, gitu Mas Wahyu, dianggap sesat bahkan. Ajaran yang Mas Wahyu pegang sekarang ini adalah warisan daripada leluhur kita ya Mas ya. Seringkali dikatakan bahwa ajaran leluhur ini nggak laku Mas Wahyu, sepi peminat Mas. Nah, beda dengan ajaran Islam ya, Kristen, agama yang jadi mayoritas di negara kita Mas Wahyu. Nah, apakah ajaran leluhur itu butuh pengikut yang banyak Mas Wahyu? Ada yang menuduh Mas Wahyu ini cari pengikut Mas, cari follower, cari umat gitu ya. Cari umat katanya begitu Mas Wahyu. Enggak lah ya, kita cukup ngurusi keluarga kita ya, saudara kita gitu ya. Artinya kalau kita bicara leluhur ya, gini. Inilah bedanya ya. Beragama ya, dengan bertuhan. Kemudian kita bicara tentang aliran kepercayaan ya, aliran keyakinan terhadap para leluhur. Ini memang seringkali apa ya Mas Yahya, bisa dikatakan kita itu sebetulnya digesek-gesekkan, diadu domba saja. Karena ada kepentingan di sana. Saya tidak mengatakan bahwa orang-orang yang menganut kepercayaan aliran kejawen ya, yang katanya warisan daripada leluhur ini adalah pasti dan selalu orang-orang yang baik, belum tentu juga. Sama. Tinggal kita lihat dari sisi mana kepentingannya gitu loh. Apakah untuk kepentingan kebaikan seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya, ataukah hanya kepentingannya untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, organisasi tertentu. Nah ini kan bisa membuat berbeda-beda. Nah bicara agama juga demikian. Kepentingannya juga berbeda-beda. Nah kita selama ini dibentur-benturkan tentang itu, apalagi untuk kita yang tidak punya prinsip di dalam menjalani hidup. Prinsip yang seperti apa? Prinsip yang bisa membuat kita ini kuat, bisa membuat kita ini menjalani hidup itu dengan kebaikan, dengan kebenaran, bukan baik dan benar hanya menurut kita sendiri, tapi baik dan benar juga untuk semua. Kita bicara tentang agama, ya jelas ada kepentingan di sana. Secara organisasi keagamaan. Ada banyak hal lah, macam-macam. Intinya, ya memang cari umat. Tidak bisa dipungkiri. Mau yang Kristen, pecah jadi berapa, semua cari umat. Cari pengikut. Terlepas apa kepentingan di dalamnya, monggo-monggo saja. Yang Islam juga demikian. Pecah jadi berapa Islam ini sekarang? Ya. Ustadz, Kiai, Habib, semua sama-sama cari penggemarnya masing-masing. Cari umat, cari pengikut. Nah, kalau kemudian orang-orang seperti saya, ya, yang sesungguhnya saya juga beragama Islam, ya, saya akui, saya beragama Islam, tapi saya tidak mau menjadi orang Arab. Saya akan mengikuti apa yang diajarkan oleh ajaran agama saya, sesuai, karena saya anggap ya itu adalah sebuah kontrol sosial yang mana saya harus mengikuti aturan daripada ajaran agama tersebut. Tetapi tidak dalam konteks untuk saya merasa paling benar dan saya kemudian merasa bahwa teman-teman atau saudara saya yang tidak seagama dengan saya adalah orang-orang yang sesat dan orang-orang yang berdosa. Yang pasti jelek, pasti salah, pasti masuk neraka. Enggak, saya enggak seperti itu. Saya Islam tapi Islam Nusantara. Mau diakui, mau silakan, tidak penting. Ini untuk saya. Dan saya terapkan itu di dalam kehidupan saya. Sebagai orang Indonesia, sebagai orang Jawa, maka saya tetap mengikuti apa yang menjadi warisan daripada para leluhur. Nah, yang disebut leluhur ini siapa sih sebetulnya? Nah, ini kan yang dipakai alat untuk menyesatkan kita. Dianggapnya mungkin leluhur itu adalah setan, leluhur itu adalah makhluk, leluhur itu adalah sebuah sosok yang goib begitu.
Padahal leluhur itu adalah para pendahulu kita. Ya, leluhur itu para pendahulu. Mau itu pahlawan, pejuang, nenek moyang kita di zaman dahulu kala. Mungkin juga ada simbah kita, mungkin juga orang tua kita yang sudah berpulang, artinya yang sudah meninggal. Ya, banyak yang salah paham memang Mas Ya, tentang leluhur ini Mas. jelas. Yang kebetulan juga para leluhur itu berjasa untuk Nusantara, untuk negeri kita tercinta ini. Ikut berperang, ikut menghasilkan budaya, tradisi, mewariskan sesuatu hal yang bersifat positif tentunya. Yang negatif nggak kita pakai. Kita pakai yang positif, yang baik, terus kita lanjutkan, kita lestarikan warisan daripada para leluhur kita. Jadi leluhur itu adalah para mbah-mbah kita, nenek moyang kita, pendahulu kita, termasuk pahlawan di dalamnya. Terus salahnya di mana? Kalau kita mengikuti apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita. Ya ini kan selalu dibentur-benturkan. Seolah-olah leluhur itu adalah makhluk gaib begitu. Kita menyembah pohon, menyembah setan, menyembah leluhur, menyembah Semar katanya. Ini kan, ayolah, maksud saya tolong kalau mau ngaji-ngaji yang beneran gitu. Ya, jangan hanya hafalan saja. Sehingga tidak semudah itu teman-teman, dulur-dulur semua mengatakan yang lain sesat, yang lain enggak. Saya seperti ini, menyampaikan seperti ini, supaya dulur-dulur teman-teman yang mungkin masih belum berkesadaran, itu bisa sadar gitu loh maksudnya. Untuk yang mau, bukan untuk mengikuti saya. Silakan dikoreksi di semua video saya. Saya tidak pernah menganggap bahwa apa yang saya katakan adalah yang paling benar. Dan saya tidak pernah memaksa ataupun menyuruh siapapun untuk harus sependapat dan sepaham dengan saya. Tidak masalah. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah, ayo hidup rukun. Ayo hidup damai. Ayo hidup saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi. Tolong menolong, bantu membantu, saling toleransi. Berbudi pekerti yang luhur. Tutur kata, tingkah laku. Jangan hanya ngomongkan tentang agama, seolah-olah paling religius, paling agamis. Oh, sudah berangkat haji berapa kali? Oh, sudah hafal Al-Quran berapa kali? Nol. Kalau ternyata perilaku dan tutur katamu, lebih-lebih hatimu, tidak berperi kemanusiaan. Tidak ada kepedulian kepada sesama. Yang selalu kamu gembar-gemborkan adalah tentang permusuhan. Oh, kamu sesat. Kamu tidak mengikuti syariat Islam. Ayo, mana urusan beragama dan mana urusan bertuhan? Tolong dipisahkan. Urusan agama berarti urusan kita bersama, sesama manusia ini. Sebagai makhluk sosial. Tapi urusan ketuhanan itu urusan pribadi kita. Itu hak setiap orang. Mau beragama, mau tidak, salahnya di mana? Ya. Jadi, kalau dikatakan, oh, ajaran leluhur nggak ada peminat, ya biar, nggak apa-apa. Memang nggak cari peminat, nggak cari pengikut. Mengajak orang untuk sadar supaya hidup ayam tentrem, hidup rukun gitu loh maksudnya. Nah, yang beragama ada kepentingan di dalamnya, monggo silahkan. Tapi tolong, jangan kemudian kita ini saling beradu. Mudah sekali kita disuruh membunuh saudara kita sendiri hanya gara-gara disuruh membela agama dan membela Tuhan. Padahal di sini, apa iya agama butuh dibela? Apa iya Tuhan butuh dibela? Ya, ayolah. Demi membela agama, demi membela Tuhan, kamu mau menjatuhkan, membunuh, menyakiti saudara kamu sendiri. Mbok ya tolong gitu loh maksud saya ya. Saudara-saudaraku semuanya, dimanapun berada. Ayo kita berpikir yang luas, kita pakai hati nurani kita. Semua ini ciptaannya Tuhan. Apa bedanya saya dengan Mas Yahya? Apa bedanya saya dengan teman-teman yang lain? Yang membedakan hanya wadahnya. Isinya kehidupan ini sama. Kita sama-sama yakin dan iman bahwa ini adalah dari Tuhan begitu. Itu pun tidak bisa membuktikan. Hanya sebatas keyakinan dan keimanan. Terus untuk apa kita harus berebut gitu loh. Kadang saya sampai, mohon maaf ya bahasanya itu gemes gitu ya. Aduh ini orang sok suci banget. Ini orang sok paling benar sekali. Sok paling, enggak usah. Kita seperti ini hanya untuk menambah pengetahuan. Menambah wawasan. Selebihnya ada yang suka monggo, yang nggak suka monggo. Tinggal kalau baik ya dipakai, didengarkan. Kalau nggak baik nggak usah dipakai. Tinggal begitu saja. Karena kita nggak ada kepentingan apapun. Ya, untuk orang Kejawen, orang pribumi, orang Nusantara, saya rasa kalau bicara tentang keyakinan, tentang ketuhanan itu urusan pribadi. Kita kenapa seperti ini? Hanya ingin
menyuarakan kesadaran kepada yang mau. Yang nggak mau ya nggak apa-apa. Bukan berarti yang nggak mau terus saya harus memusuhi. Enggak. Ada orang fanatik dengan agama, ya monggo silahkan. Itu bagus. Tapi bagus untuk dirimu. Jangan kemudian kamu memaksakan hal itu kepada orang lain, kepada saudaramu. Jangan dong. Kita punya kenyamanan masing-masing di dalam menjalani sesuatu hal. Kita punya kepercayaan, punya keyakinan yang berbeda-beda. Jadi alangkah baiknya kita bisa hidup berdampingan satu dengan yang lain. Ya, memang seringkali begitu ya pemikiran orang-orang ya, menganggap bahwa ajaran agama ini adalah yang paling benar ya. Setiap agama punya klaim masing-masing, Mas. Ya, karena dikatakan bahwa ajaran agama ini ajaran dari langit. Ya, betul. Katanya begitu, Mas. Ajaran dari Tuhan, ya. Jadi seolah-olah apapun yang dikatakan, apapun yang tertulis di kitab-kitab suci semua agama, ya, apapun yang dikatakan oleh para nabi di zaman dahulu, seolah-olah itu adalah firman, itu adalah perkataan, itu adalah petunjuk daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah ini loh, ini kan perlu didalami juga, Mas. Ya, mohon maaf ini. Terus untuk apa kita mengikuti kata-kata itu yang masih katanya, tetapi kita menjalankannya ini tidak bisa. Hanya ini demi agama, ini demi Tuhan. Tetapi kita kepada ciptaan Tuhan ini kita menyengsarakan, kita menyakiti gitu loh. Terus di mana letak bertuhannya itu di mana? Ya, satu contoh seperti ini, Mas, ya. Kan orang-orang mempercayai bahwa agama ini ajaran yang turun dari langit ya, Mas. Dan Tuhannya harus disembah, bahkan juga dibela ya. Agamanya juga ketika ada yang menjelek-jelekan. Nah, beda dengan ajaran leluhur ya. Nah, orang-orang beragama ini seringkali menjas ya. Menjas ajaran leluhur ini sesat, Mas, karena nggak punya Tuhan ya. Kemudian kalau kita membawa sesajen ke suatu tempat, misalkan ya, ini misalkan ke Tegalan ya, ke kebun kita sendiri ya, itu dianggap mempersembahkan untuk setan katanya, Mas Wahyu. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Bukan untuk merasa bahwa ini paling benar, enggak ya, tapi kita luruskan biar para generasi penerus ini juga memahami ya. Leluhur itu bukanlah makhluk gaib, makhluk halus. Leluhur itu bukanlah setan dedemit begitu. Ya. Bahkan Punden saja ya, ada Danyang itu katanya itu juga bangsa gaib, makhluk halus begitu. Sehingga kita dianggap kita ini menyembah setan. Ada yang mengatakan menyembah pohon, ya, para leluhur ini dianggapnya sebagai dedemit begitu, ya. Leluhur itu para pendahulu. Para pendahulu itu artinya para orang-orang yang sudah mendahului kita, artinya sudah mati duluan. Entah itu para pahlawan, para pejuang, mbah, nenek moyang kita, bahkan orang tua kita, itu disebutnya leluhur gitu. Dalam rangka apa sih kita menyebut leluhur? Untuk kita ini bersyukur atas apapun yang kita rasakan, kita nikmati saat ini bagian daripada perjuangannya leluhur di zaman dulu, Mas. Adanya kampung, adanya desa itu karena leluhur. Siapa leluhurnya? Ya orang yang pertama kali datang ke desa ini dulu dengan perjuangannya sehingga terbentuklah suatu desa. Kan begitu. Betul. Jadi kita itu hanya ingin bersyukur dan kemudian kita menghormati itu. Bukan kita menyembah leluhur. Kita menghormati. Nah, kemudian saat ini yang kita lakukan adalah kita mewarisi budaya, tradisi yang diajarkan oleh para leluhur untuk kita lestarikan. Tapi yang positif. Betul enggak? Kalau yang negatif enggak usah. Yang bagus-bagus saja. Nah, kalau kemudian kita ini dianggap sesat, dianggap enggak bertuhan, dianggap menyembah pohon, dianggap menyembah semar, dari mana taunya? Ini contoh saja. Ini orang Jawa pasti paham ya, dulur-dulur yang orang Jawa. Kita itu dulu sering melihat, saya ketika masih kecil ya, ketika kita pergi ke ladang, ke sawah, orang mau nanam itu harus bawa sesajen. Mau bertani, mau bercocok tanam, mau panen itu juga bawa sesajen, Mas Yahya. Apakah sesajen ini dipersembahkan untuk setan? Tidak. Sesajen ini dipersembahkan sebagai bentuk ucapan syukur dan permohonan doa. Permohonan harapan kepada siapa? Ya kepada Tuhan dong. Dengan keyakinan dan keimanan kita. Untuk kita minta kepada alam semesta ini. Supaya tanaman ini nanti tumbuh subur, dijaga, dirawat, nggak ada hama. Dan ketika panen nanti kita bisa
panen yang berlimpah ruah untuk kita nikmati dengan keluarga, dengan sanak saudara. Yang panen juga demikian, oh panennya bagus, kasih sesajen sebagai bentuk rasa syukur, ucapan terima kasih kepada semesta, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kan bagian daripada ekspresi. Nah, kalau kemudian itu dihubungkan dengan katanya, ini katanya ini kemeruh, hanya katanya saja gitu loh, tidak ikut menjalani. Makanya saya boleh katakan bahwa, mohon maaf, ini memang apa ya, banyak terjadi Mas Yahya, yaitu tadi mungkin karena kepentingan ya. Jadi kita itu diadu domba, dianggap kita ini nyembah setan, nyembah demit. Ya mungkin kalaupun ada yang menyalahgunakan, mungkin karena nggak paham. Sama halnya dengan agama. Apakah semua orang yang beragama ini pasti jelek, pasti jahat, pasti fanatik, pasti suka menyesat-sesatkan orang lain? Tidak semua. Ada banyak orang beragama, baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya. Itu orangnya juga baik-baik. Sangat tulus. Tinggi toleransinya. Saling menghargai, saling menghormati. Nah, yang kita sampaikan di sini adalah untuk saudara-saudara kita. Baik yang beragama, baik itu Kristen, Hindu, Buddha, Islam, maupun yang tidak beragama, maupun yang berkeyakinan terhadap keyakinan kejawen ini tadi. Ayo kita sama-sama belajar menjalani hidup dengan kesadaran bahwasanya semua ini adalah ciptaannya yang Maha Kuasa, sesuai dengan keimanan kita. Maka ayo saling menjaga, ayo hidup rukun, hidup damai. Hanya itu saja pesan saya. Jadi kalau kita bicara tentang ajaran leluhur, ajaran kejawen Nusantara, lah kan di tempat lain juga ada budaya-budaya yang bersumber daripada leluhurnya masing-masing. Satu contoh, kita di Jawa ya leluhur Jawa. Misalkan saudara kita di Dayak, di Batak, di Sunda, di Madura, tentu kan punya budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Tuhannya sama, betul enggak? Ya. Jangan mau dong kita dipecah belah oleh agama seolah-olah Tuhannya berbeda-beda. Iya toh? Nah, disinilah tugas kita untuk menyatukan ini. Bagaimana kita bisa mengkolaborasikan, dikolaborasi ya, ajaran daripada apa yang sudah diwariskan oleh para leluhur di Nusantara ini yang baik, dari suku manapun ya, dari Sabang, Merauke, semuanya di seluruh Indonesia. Ayo sama-sama kita jalankan tradisi dan budaya sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, yang agama juga demikian. Kita jalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Nah, kemudian kita ambil sisi positifnya. Demi apa? Demi kerukunan antar umat beragama. Demi kerukunan sesama makhluk hidup di seluruh jagat raya ini. Itu yang harusnya ditekankan. Gitu loh. Bukan terus dipetak-petakkan. Weh, kamu tidak sama, kamu berarti kafir, kamu sesat, kamu menyembah setan, menyembah pohon. Ya, kok ya kayak sudah tahu aja isi hati setiap orang, keyakinan, keimanan setiap orang, memangnya bisa diukur hanya dari situ, iya kan? Ya, yang jelas dari sekian banyak orang yang masih melestarikan ajaran daripada leluhur dan kemudian juga memeluk agama akan tertawa Mas Wahyu dengan kelakuan daripada pemeluk agama yang masih memperdebatkan, masih sering menyesat-nyesatkan ajaran leluhur Mas Wahyu. Padahal yang mungkin maksudnya Mas saya yang masih saling menyalahkan begitu. Iya, kalau kita paham ya, kita kan memeluk keduanya ya. Padahal dari saya sendiri Mas Wahyu, saya ini memeluk Islam Mas Wahyu, saya Muslim. Melihat seperti kita berhaji ya, di sana kan mungkin orang-orang akan menganggap bahwa di haji di Mekah sana adalah menyembah batu gitu Mas Wahyu, keliling nggak jelas itu. Ya intinya kita harus sadar saja ya bahwa semua punya ajaran masing-masing, nggak usah saling. Makanya ya, yang beragama juga demikian, baik yang Kristen, Hindu, Buddha, yang Islam ya, yang Islam juga ada ya, di dalam bertradisi pergi haji ya kan, di sana mengelilingi, mencium Ka'bah ya, dan macam-macam lah ya, lempar batu dan lain sebagainya. Nah, itu nanti kalau dikatakan itu musyrik ya, dikatakan itu sesat, nggak terima gitu. Artinya begini, maksud saya begini, semua punya tata cara masing-masing, kan begitu ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara bertuhan yang sesungguhnya kan ya, ini
mungkin nanti bisa dijadikan bahan renungan ya bersama untuk kita terus belajar tentang hidup dan tentang bertuhan. Kalau di dalam agama, contoh saja di dalam agama Islam, bahwa di dalam menyembah Tuhan, kita itu harus suci. Sehingga kita dianjurkan untuk kita berwudu sebagai bentuk untuk mensucikan tubuh kita, kan begitu. Nah, itu kan secara syariat, iya kan? Padahal secara hakikat yang perlu disucikan itu adalah tentang apa yang ada di dalam diri kita. Artinya pikiran kita, hati kita, kan itu jauh lebih penting. Nah, kemudian yang di aliran kejawen ya, orang-orang yang masih menerapkan atau menjalankan budaya para leluhur dulu ya, orang kejawen ini kan sholat itu nggak perlu dilihat dari seberapa bersih atau kotor tubuh kita. Artinya sudah nggak pakai syariat itu, mau pakai jarit ya, mau pakai sarung, mau pakai celana kolor, mau di kebun, mau di sungai, Waktu dan tempat gak masalah. nggak penting dengan Penting, waktu ya. dan tempat. Bahkan ya, kalau di agama harus menghadap ke kiblat ya, orang kejawen ini juga menghadap ke kiblat, tapi kiblatnya tidak sama. Kalau kiblatnya beragama Islam harus ke Ka'bah, tapi kalau untuk orang kejawen kiblatnya adalah di dalam nuraninya, artinya di dalam kolbunya, itu kiblatnya orang kejawen ya, di mana madhep manetep ya sudah yakin iman marang Gustine. Jadi orang kejawen sholatnya, sembayangnya secara, mohon maaf ini ya, ini nggak bicara tentang syariat beragama, ini kita bicara tentang orang Jawa, mbah-mbah kita para leluhur dulu. Nggak penting, bersuci yang disucikan adalah, yang dibersihkan adalah pikiran dan hatinya. Mau bajunya kotor, mau tubuhnya ini kotor, belum mandi, belum apa, tapi kalau pikiran dan hatinya sudah satu manunggal untuk berkomunikasi dengan Yang Maha Kuasa, artinya untuk apa ya bahasanya, mungkin yang mau menyembah atau bertemulah, silakan ya, itu bahasanya saja. Pada intinya adalah untuk menyatu dengan Tuhannya, kurang lebih begitu ya. Nggak butuh apa-apa Mas Yahya ya, nggak pakai tata cara, nggak pakai sarana apapun, saenake dhewe Mas Yahya. Ya bisa pergi di bawah pohon besar, di bawah batu besar, tapi bukan menyembah batu, menyembah pohon. Nah, yang beragama juga demikian. Nah, ini kan tata cara yang berbeda-beda masing-masing, sesuai dengan kenyamanan pikiran dan hatinya, sesuai dengan kesenangannya masing-masing. Nah, selebihnya kalau ini nggak saling mengganggu lah, terus salahnya di mana? Yang beragama, yang paham agama, ya nggak perlu menganggap bahwa itu sesat, itu salah. Yang nggak beragama atau yang mungkin punya keyakinan lain juga begitu, nggak terus menganggap bahwa yang beragama itu salah atau nggak benar. Sudahlah, urusan ketuhanan nggak bisa diukur dari apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, tapi diukur dari dalam diri kita sendiri, artinya di dalam hati kita. Nah, yang tahu siapa? Ya pribadi masing-masing. Ya kadang terlalu munafik Mas Wahyu ya. Katanya hak masing-masing, tapi kok ada orang beribadah itu kok dibubarkan, bahkan dilarang. Ya kadang itu yang bikin heran itu kan begini kadang. Ya. Ketika ada banyak orang menyuarakan pendapatnya, menyuarakan apa yang dia rasakan, itu dianggap benci. Betul. Dianggap menyalahkan, dianggap mengolok-olok. Seperti saya sendiri misalkan, ya. Padahal saya beragama Islam, dianggapnya saya ini orang yang apa ya, mungkin sesat, yang nggak paham. Ya memang saya nggak mau memperdalam tentang agama begitu. Bukan nggak penting buat saya ya. Tapi jauh lebih penting itu tentang hidup sudah. Percuma paham tentang agama kalau ternyata di dalam menjalani hidup itu nggak ngerti tentang ketuhanan. Ya, memperlakukan saudara, memperlakukan sesama, memperlakukan alam semesta ini loh, nggak ngerti. Jaluk menangi dewe, jaluk karepe dewe. Ya seolah-olah Tuhan itu kayak punyanya dia. Ya, makanya Tuhan itu butuh dibelani, Tuhan butuh dihormati begitu. Enggak butuh itu semua gitu loh. Ya tapi kan saya juga enggak mau memaksa yang lain. Silahkan, ayo kita jalankan sesuai keyakinan kita masing-masing. Yang penting hidup rukun, damai, kita saling mencintai satu dengan yang lain. Udah itu aja.